Ponji, kamu yakin? Udah? Yakin ya? Sudah yakin ya? Angkat ini dulu. Ronaldo. Nama lengkapnya? Ronaldo Messi. Ya kak, itu mah aku juga bisa jawab. Kenapa kamu nggak angkat? Halo semuanya, kenalin aku Fonzi. Aku Lydia. Kita dari Onyx Esports. Sekarang kita udah ada di Super Youth. Dan kita lagi ada di segmen UNS, Ujian Nasional Super Youth. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya superyouth.id. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama. 10 November 1945, kala itu pihak Indonesia dan tentara Inggris bertempur selama 3 minggu di Surabaya. Pertempuran ini menjadi pertempuran terberat dalam sejarah Revolusi Nasional yang menjadi simbol atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Sejarah mencatat bahwa dalam pertempuran itu terdapat kurang lebih 20.000 korban jiwa melayang. Pertanyaannya buat kalian berdua adalah, siap-siap, diperingati hari apakah setiap tanggal 10 November? Angkat ini dulu. Itu adalah hari... Sebentar kak, pikir bentar. Aduh, nggak diangkat. Yes. Jangan. Ayo, siapa yang duluan? 10 November tuh diperingati hari apa ya? Hah? Lihat kalender. Suruh dia Google. Enggak. Please jawab, please Boleh jawab. tolong searchingin nggak 10 Langsung November dijawab. itu diperingati hari apa? Hah, pahlawan. Hari apa? Hari pahlawan. Jawaban yang benar adalah Lydia, Hari Pahlawan. Tadi aku mau jawab itu tahu, tapi aku kira itu Oktober. Menurut aku kalau pahlawan sendiri itu artinya luas dan tergantung masing-masing orang sih. Kayak kan banyak juga yang bilang kayak who's your hero, my mother, my parents, kayak gitu. Jadi tergantung pandangan masing-masing orang sih. Karena mereka yang selalu support aku dari dulu gitu loh, sama apapun yang aku lakuin di entertain, di sekolah gitu. Jadi kayak maksudnya sampai aku sampai di saat ini pasti ya gara-gara support dari mereka gitu. Berikut ini adalah sebuah profesi yang rela berkorban tanpa memikirkan timbal balik. Profesi ini mendedikasikan hidupnya untuk membebaskan atau untuk mengajar generasi penerus bangsa dari kebodohan. Profesi apakah yang disebut pahlawan tanpa tanda jasa? Fonzi? Guru. Apa kamu yakin jawab guru? Karena guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Guruku seru-seru sih waktu SMA. Ya ada juga yang kurang seru, tapi gak apa-apa, namanya mereka mengajarkan kita ya supaya tertib. Apalagi anak SMA kan kayak nakal-nakal gitu. Kayak makin gede tuh aku juga makin sadar kalau kita ngomong tapi gak didengerin tuh kayak kesel gitu sih. Ponji, kamu betul guru. Skor sementara buat kalian berdua adalah 10-10. Persaingannya ketat sekali ya. Olahragawan yang berjuang berkorban untuk meraih juara, untuk membanggakan atau mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Sebutkan 3 atlet yang bisa meraih juara atau membanggakan Indonesia di tingkat nasional. Susi Susanti. Kevin Sanjaya. Dari Ponji? Jonathan badminton, aku lupa nama akhirnya. Sinyo. Temennya Kevin Sanjaya. Aura. Aku mau jawab itu tahu tadi. Kenapa aku suka duluan? Aura itu dia juara SEA Games e-sport dan yang menang di Indonesia. Jadi dia baru pertama kali yang menang. Dia jawaban yang benar adalah, kita cross check. Gracia Poli, Antonia Ginting, Kevin Sanjaya, Susi Susanti, dan nama-nama yang kalian sebutin dari e-sport atau atlet dari e-sport juga. Berarti kalian berdua betul sekali. Yeay. Nah, Qatar akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Selain itu juga ada negara yang namanya Portugal yang lolos juga. Nah, pertanyaannya adalah, ada salah satu pemain Portugal, ia adalah pria kelahiran 5 Februari 185, memulai karir sepak bola profesional di usia 13 tahun, atau dia sudah bermain bola sejak usia 13 tahun, dan usia 18 tahun dia menerima kontrak termahal atau termuda dalam sebuah klub di Liga Inggris. Namun siapa sangka ternyata dia adalah anak tertolak yang hampir digugurkan oleh orang tuanya. Aduh, Ronaldo. Nama lengkapnya? Ronaldo Messi. Cristiano Ronaldo. Ponji, kamu betul. Cristiano Ronaldo. Saat ini fenomena gamers di Indonesia sedang bertumbuh pesat banget. April 2022
Indonesia tercatat di urutan kedua sebagai gamers terbanyak di dunia. Artinya tadi kalian sudah menyebutkan banyak atlet-atlet kita meraih penghargaan ya. Nah, bahkan pemerintah melalui Kemenpora telah resmi mengakui e-sport sebagai cabang olahraga. Pertanyaannya adalah buat kalian berdua, apa kepanjangan dari e-sport? Silakan. Electronic sport. Dan jawaban yang kita cross check menurut Google adalah e-sport kepanjangannya adalah olahraga elektronik atau electronic sport. Kamu betul. Ya Kak, itu mah aku juga bisa jawab. Kenapa kamu nggak angkat kalau gitu? Karena susah gitu berarti. Waktu itu aku di chat sih, di DM gitu sama Onik ya, mau nggak join sama Onik. Terus sebelumnya juga aku udah sempet searching tentang e-sport di Indonesia kan, jadi aku udah sebenarnya udah mulai tertarik. Terus aku ada basic main game juga, jadi aku hobi main game. Jadinya ya udah deh aku join. Kalau aku bisa join Onyx Esport, soalnya aku kan dari SMP, aku suka main Mobile Legends kan tahun 2018. Nah terus aku tuh ngefans kayak orang-orang di sport gitu. Akhirnya pas aku COVID, aku tiba-tiba ditawarin jadi BA Onyx tuh, aku jadi kayak langsung mau join. Soalnya aku emang dari SMP udah pengen banget gitu. Sebutkan 6 hero dalam Mobile Legends. Dua-duanya ya, dua-duanya nih. Oke, jawab bareng ya. Silakan jawab bareng. 3. Hero ya? Iya. Ganti-gantian ya berarti ya? Iya. Oke. Nana, Moskov, Angela, Lilia, Clint, Beatrix, Johnson, Lancelot, Zilong, Balmond, Sun, Yi Sun Sang, Yuzong, Esmeralda, Valentina. Franco. Betul jawaban kalian. Yeay. Laporan pada 2021, jadi kita dapat report nih di 2021, menunjukkan mayoritas waktu yang dihabiskan pemain game di Indonesia adalah 4 hingga 7 jam per minggu. WHO tak henti-hentinya menyebut kecanduan bermain game sebagai penyakit mental. WHO sendiri memiliki istilah lain untuk penyakit mental akibat bermain game terlalu candu atau terlalu sering, bahkan menghabiskan banyak waktunya. Pertanyaannya adalah, kalian bisa call a friend atau bisa menghubungi siapa saja. Istilah terbaru yang disebut sebagai kecanduan games versi WHO apa? Halo, boleh tolong searchingin nggak penyakit mental Akibat bermain game versi WHO. akibat bermain game versi WHO itu namanya apa? Aku Salah. game disorder. Compulsive gaming. Gaming disorder atau juga compulsive gaming versi WHO yang terbaru ya. Oke, berarti untuk skor ini dua-duanya betul guys. Kalau aku kayaknya nggak lama deh, karena aku belum sempet live stream juga. Jadi paling aku sehari itu 1-2 jam. Kalau main PUBG aku bisa 2-3 jam. Kalau dulu aku pas lagi live streaming, aku biasanya main itu 9 jam. Tapi abis aku udah bangkrut tuh streamingnya. Namanya bangkrut. Streamingnya bangkrut. Abis streamingnya bangkrut, aku main game tuh paling 4 jam. Paling ini sih pinter-pinter bagi waktu gitu. Jadi menurut aku jangan main sama teman gitu Kak, biar nggak kecanduan game. Anak gamer itu juga ya, kita nggak mau menjustifikasi ya. Artinya kan kita juga mau vibes-nya positif, kita mau mengingatkan juga. Identik dengan ibaratnya main game dengan kata-kata kasar, negatif gitu. How? Sebagai seorang brand ambassador juga, bagaimana juga kalian memberi pesan biar mereka nggak diliputi vibes seperti itu. Toxic gitu ya kalau lagi main ya. Ya aku juga nggak suka sih. Aku suka kesel kalau lagi main sama temenku dia kayak gitu. Aku paling kasih tahu dia kayak jangan toxic gitu. Soalnya gini, aku juga pernah ngerasain aku main terus misal aku lagi noob terus aku dikata-katain, kan sebel ya rasanya. Jadi ya juga jangan toksikin orang biar nggak ditoksikin orang. Halo semuanya, buat kalian yang lagi punya pergumulan, yang lagi sedih, kesepian, atau lagi overthinking masalah apapun tentang masa depan, kalian bisa kontak nomor di bawah ini. Nanti akan ada sahabat 24 yang mau berdoa buat kalian. Siapakah aku? Menyanyi dan menari adalah kegiatan yang disukai oleh selebgram ini. Kontennya menarik dan tentu saja wajahnya sedap dipandang. Wajar jika ia mampu mendapatkan penonton mencapai jutaan. Ia adalah gadis kelahiran 24 Juli 2004. Siapakah dia?
Aku jawabannya Lydia. Enggak. Sejak kapan aku suaranya bagus ya? Bagus, kamu kan pernah nyanyi nyanyi. Iya sih, tapi Ya, udah Lydia jawabannya. Kita ngasih nilainya mereka berdua 5-5 sebagai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya. makasih. Aku adalah seorang aktris, model, dan juga selebgram. Meski wajah cantik, namun aku sering merasa tak percaya diri menjadi model. Aku bermain di series Have a Nice Date dan menjadi bintang iklan minuman. Salah satu bintang iklan minuman serta brand ambassador juga. Siapakah aku? Lydia, silakan dijawab. Nih orangnya Fani sebelah saya. Kenapa begitu yakin dengan Poni? Karena cuma dia yang main film, Kak. Oke. Dan dia yang iklanin itu, Kak. Iklannya ya. Pokoknya ya Kak, pas dia pertama kali masuk nih ya, saya langsung WA dia. Aku langsung ngeliat muka dia, perfect banget lihat deh muka dia. Kayak aku aja nggak simetris Kak mukanya. Terus dia juga suaranya bagus. Pokoknya kalau udah menyimpulkan adalah dia anugerah terindah yang pernah dimiliki ya. Tiba-tiba aku melayang. Matematika, hasil dari 5 dikali 9 ditambah 63 dibagi 9 dikurangi 18 dibagi 3 sama dengan. Apakah Ponji dan Lydia? Siapakah yang memenangkan untuk jawab pertanyaan matematika ini? Aku. Dua-duanya, oke, dua-duanya sama-sama ngejawab ya. Sama-sama ngejawab. 3, 2, 1. 46. Jawaban yang benar adalah matematika. Ponji, kamu yakin? Udah? Yakin ya? Sudah yakin ya? Jawaban yang benar adalah Lydia, kamu betul 46. Tuh kan, makanya jangan buru-buru ngitungnya. 52 kurang 6, 48. Siapakah aku? Aku bayi yang dibuang di Sungai Nil, yang kemudian ditemukan oleh putri Raja Mesir. Suatu saat, aku membunuh orang Mesir yang telah menyiksa kaumku. Setelah kejadian tersebut, aku kabur dan pergi meninggalkan Mesir. Dalam pelarian tersebut, aku akhirnya bertemu dengan Tuhan. Siapakah aku? Dua-duanya bisa jawab? Musa. Karena aku tahu dia yang diangkat sama princess apa itu. Yes. Habis itu dia yang mimpin ini keluar ke tanah Mesir itu ya, di tanah Mesir itu. Gitu. Oke, jawaban kalian berdua betul guys. Musa! Yeay! Jago dong pastinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Benar atau salah, Yesus pernah meredakan badai atau angin ribut? Benar. 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 Kenapa? Yakin dengan jawab benar? Soalnya aku dulu pas lagi sekolah minggu, aku pernah denger kakaknya ngomong kayak tentang, bukan ayatnya tentang Tuhan meredakan angin topan gitu. Oke, dari Ponji yang kamu pernah Iya, dengar? aku dengar cerita jadi mereka lagi di kapal, terus kayak badai besar, terus murid-muridnya takut, terus katanya jangan takut, habis itu udah badainya diberhentiin. Oke, kalian berdua jawabannya adalah itu tertulis di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu itu juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan dan sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebelum tilam, maka murid-murid itu membangunkan dia. Lalu ketika ia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi jawaban kalian berdua betul sekali guys. Kita ambil dari 1 Petrus 5 ayat 7, "Serahkanlah segala titik-titik kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu." A. Masalahmu. B. Bebanmu. C. Kekhawatiranmu. Jawaban kalian? Cek. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Jawaban yang betul adalah kekhawatiranmu. Kalau kekhawatiran itu ada, aku biasanya takut sih. Kadang kan gak selamanya kita bisa seperti ini kan. Atau mungkin aku juga bakal gak terkenal lagi. Makanya aku cuma kayak bilang ke Tuhan gitu kayak, udah Tuhan aku serahin aja semuanya. Ini kan jalannya dia kan, bukan jalanku. Jadi aku ngikutin aja alurnya. Jadi mending kita doa aja. Karena ya percaya apa enggak, aku percaya aja sih kalau pasti doaku bakal dijawab gitu. Salah satu yang bikin aku lumayan kepikiran tuh tentang my future gitu. Tapi ya aku selalu ingetin lagi kayak masa depan pokoknya di tangan Tuhan. Jadi kemanapun dia membawa aku kayak ya udah gitu diikutin aja.
Masa depan sih paling, cuman ya gitu aku selalu berusaha ingetin diri aku kalau masa depan tangan Tuhan, jadi nggak usah khawatir. Pastinya berdoa sih, berdoa kan ibaratnya kayak curhat gitu, jadi ya lebih lega juga gitu. Halo semuanya, buat kalian yang lagi punya pergumulan, yang lagi sedih, kesepian, atau lagi overthinking masalah apapun tentang masa depan, kalian bisa kontak nomor di bawah ini. Nanti akan ada sahabat 24 yang mau berdoa buat kalian. Bless you. Kalau dalam Alkitab itu kan Yesus banyak melakukan berbagai perkara mujizat ya. Seperti misalnya memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, berjalan di atas air, menyembuhkan orang buta, dan membangkitkan orang yang mati. Nah, pertanyaannya adalah, sebutkan mujizat pertama yang Yesus lakukan yang terjadi di Kana dalam sebuah pernikahan. Cluenya. Mengubah air menjadi anggur. Oke, jawaban yang benar adalah mengubah air menjadi anggur. Lydia, kamu betul. Aku tuh dulu sering sekolah minggu, aku tahu nih ayat-ayat kayak gini. Sebenarnya banyak banget, karena hal-hal terkecil pun itu bisa dibilang mujizat ya, kayak pertolongan Tuhan gitu. Papaku pernah digangguin gitu, digangguin azin yang kayak aneh-aneh gitu, jadi sakit gitu-gitu. Habis itu didoain sama tanteku pendeta, bener-bener didoain. Ya pokoknya aku berdoanya supaya yang gangguan itu cepet hilang, karena itu mempengaruhi semuanya ya, mempengaruhi kayak kesehatan papaku, terus kayak ya relationship di keluarga kan, kalau misalnya dia sakit jadi kayak emosian, jadi kayak kita sekeluarga jadi kayak tidak nyaman gitu kan. Terus didoain, terus sudah sembuh. Dulu mamaku sih, jadi mamaku itu udah dia hampir 2 atau 3 kali itu udah kayak hampir, maaf ya kak ya, itu kak, kita tuh sekeluarga kayak yakin gitu kalau dia bakal sembuh, pokoknya maksudnya bakal still alive gitu kan. Jadi akhirnya kita kayak doa keluarga bareng-bareng. Jadi aku tuh belum pernah doain dia sebelumnya. Aku maksudnya doain, tapi bukan pernah doain penyakitnya dia itu. Abis pas aku dipanggil ke rumah sakit, itu dia udah keadaannya udah kayak nggak sadar, dia udah nggak bisa ngeliat apa-apa, pokoknya udah kayak bener-bener orang pingsan gitu kan. Jadi aku udah pokoknya doa aja dia sama keluarga aku, pokoknya bakal sembuh gitu. Abis doa, gak lama melek matanya, beneran melek. Terus itu kondisinya dia masih sakit, masih belum nyambung gitu. Akhirnya aku nggak tahu kenapa, pokoknya ada di pembuluh darahnya dia di belakang itu harusnya udah putus kak, tapi pas di scan ulang gitu nyambung lagi kak. Tapi aku tahu tuh pasti bukan kesalahan dokter atau apa, pasti itu mujizat Tuhan, itu yang aku yakin. Soalnya emang kan keluarga aku itu kayak kita percaya kan, doa bareng-bareng itu pasti bisa sembuh. Meskipun yang itu nggak mungkin, tapi kelihatannya kayak nggak bakal sembuh, malah kayak nggak ada harapan, tapi ternyata bisa sembuh kak gitu kan. Akhirnya mamaku setelah itu udah nggak pernah lagi dia ke rumah sakit, pokoknya fine banget sampai sekarang, masih sehat, masih hidup. Buat kalian sahabat-sahabat, teman-teman yang mungkin merasa hal sama yang kayak aku rasain, mungkin kalian butuh saran atau kalian merasakan kesepian, kalian bisa langsung hubungi nomor di bawah ini, karena bakal ada sahabat 24 yang bakal bantu berdoa untuk kalian. Skor UNS, Ujian Nasional Super Youth, battle antara Fonji dan Lydia. Hasil akhirnya adalah Fonji, kamu mendapatkan skor 105. Banyak juga ya. Lydia, skor kamu 115, kamu pemenang UNS. Soalnya aku baru lulus SMA, makanya aku hafal. Betul. Hukumannya adalah boleh menghubungi teman satu profesi yang di e-sport gitu. Terus berikan ucapan tulus untuk mereka. Ucapan tulusnya sambil nyanyi. Maksud nyanyi itu gimana? Nyanyi misalnya, makasih ya kamu udah baik banget. KS kita lagi di acara Super Youth. KS. Apa? Yakes. Oi. Ya udah, kamu dengerin aja ya, aku mau Apa? ngomong. Ngomong apa? KS. Makasih.
Makasih apa? Kamu langgeng sama Telly Boy karena kamu anak yang baik. Dadah, makasih Kak Yes. UNS udah kelar, tapi kalian jangan kemana-mana. Karena akan ada podcast setelah tayangan berikut ini. Halo, welcome to podcast Super Youth. Aku Fonzi dan sama Lydia. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi kita langsung aja ambil di sini ada kayak beberapa pertanyaan gitu ya. Nanti Iya. kita ganti-gantian ya. Oke, Siapa duluan? aku duluan ya. Ya. Kita disuruh ceritain nih momen titik down atau terendah dari hidup kita yang buat kita menyerah, terus merusak mental, merasa terpuruk, bahkan hopeless di dalam hidup. Dan bagaimana kita bisa bangkit lagi. Sebenarnya ada, tapi aku nggak bisa cerita. Belum siap buat cerita. Tapi ada, itu rendah banget, titik terendah aku banget. Pokoknya aku berusaha menerima dan pokoknya basically aku ceritain bangkit aja kali ya. Bangkitnya ya aku cerita sama lingkungan aku yang positif, yang masukan-masukan dari mereka yang membangun, sama sering-seringin me time, aku berdoa, kayak nenangin diri, bikin hal-hal yang positif, sama ngelakuin hobi yang aku suka yang positif. Itu membantu mendistract aku. Tapi yang paling membantu adalah berdoa. Kalau aku dulu momen titik terendah aku itu pas aku udah bingung mau buat konten apa lagi kan. Sampai stresnya aku bingung, aku udah apa aku nggak usah buat TikTok kali ya, delete account gitu. Nggak FYP gitu. Sampai 3 jam nggak FYP. Aku cuma bisa bilang udahlah Tuhan, kalau misalnya FYP aku lanjut. Kalau nggak FYP nggak usah lanjut deh buat konten, nggak mau buat konten lagi. Gak lama FYP videonya. Nggak jadi delete account. Menurut aku tuh udah mujizat Tuhan sih. Aku bisa lanjut lagi akhirnya. Sebelum kita lanjut podcast bareng Fonsi, buat kamu yang lagi menghadapi masalah, mungkin dalam keluarga atau pertemanan, sekolah, potensi, masa depan, atau mungkin impian kamu merasa nggak mampu atau nggak ada yang peduli juga. Mungkin gak ada yang kasih dukungan buat kamu. Nah, kamu bisa dihubungin nomor yang ada di bawah ini. Kami mau banget berdoa sama-sama dengan kamu. Dan kami juga siap mendengarkan setiap cerita kamu ya. Dan kami juga ada untuk jadi sahabat doa kamu. So, jangan ragu untuk hubungi nomor di bawah ini. Sahabat 24 bakal melayani kamu. Setiap kita punya pengalaman pribadi dengan Yesus, ketika berdoa, worship, atau pengalaman rohani, ceritakan pengalaman kamu bersama Yesus. Kalau pengalaman pribadi banget dengan Jesus itu, dulu aku lupa waktu aku masih di Bogor juga, aku pernah ikut kayak acara gitu. Aku lupa acara apa itu, ibaratnya acara pelepasan gitu sih. Jadi kayak ya udah kita doa kayak bahasa roh gitu-gitu, dan waktu itu aku nangis banget juga. Jadi kayak tersentuh aja gitu ya, terus aku nangis banget. Terus ada satu lagu yang bikin aku tuh selalu mau nangis, itu dari NDC, judulnya Tak Sedetik Pun. Jadi kayak nggak tahu ya, aku selalu kepikiran aja. Kalau aku pengalaman sih biasanya aku kalau misalnya di kamar sendirian, aku tuh kan suka saat teduh kan, itu bener-bener kayak nggak main HP, cuma pokoknya dengerin firman, terus kita worship. Nah pas di situ tuh bener-bener rasanya Tuhan tuh ada sama aku gitu. Itu pas aku lagi sendirian di kamar, itu aku bisa sampai nangis. Kadang tuh aku jadi kayak lebih bersyukur setelah aku worship gitu, aku langsung bersyukur, terus jadi lebih tenang gitu. Itu pengalaman aku dengan Tuhan Yesus. Secara pribadi, Yesus bagi kamu adalah? Menurut aku Tuhan Yesus itu semuanya sih, dia udah nomor 1 pokoknya aku kalau misalnya tanpa dia aku nggak mungkin sih sampai sekarang. Betul, sama sih menurut aku Jesus itu yang pastinya savior, abis itu best friend, abis itu father, semuanya sih jadi satu. Savior tuh maksudnya dia udah nyerahin nyawanya jadi manusia buat nyelamatin kita. Jadi kayak kita tuh sekarang image of God, jadi kayak undescribable. Nggak bisa dijelasin lah ya. Iya sih benar, karena kan dia udah, maksudnya dia udah di kayu salib kan, gantiin kita kan. Sebenarnya dia nggak pantas sih kalau misalnya mati buat nebus dosa kita, karena kita terlalu berdosa kan. Tapi dia rela mati buat kita manusia gitu. Jesus itu gak layak buat mati untuk kita, tapi dia tetap mati untuk kita. Makanya sekarang kita bersyukur karena diselamatkan dan kita punya kesempatan untuk masuk surga. Lagu rohani apa yang selalu menjadi penghibur kamu di kala kamu terpuruk?
Tadi aku udah mention, jadi lagu favorite aku itu dari NDC yang judulnya Tak Sedetik Pun. Gak tau kenapa setiap denger itu aku kayak tersentuh aja gitu. Sebenarnya banyak sih, tapi itu salah satu yang bisa aku ingat sekarang. Kamu? Aku tuh ada satu lagu